Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdianto dan teman saya Salsa Kirana dan Ayu. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1 dengan judul Akuntansi dan Teknologi Informasi. Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalah. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data dan informasi tersebut dalam batasan-batasan ruang dan waktu. Teknologi informasi atau TI adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Berikutnya ada sistem informasi akuntansi atau SIA. Adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berikutnya adalah peran TI terhadap akuntansi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju membawa manfaat bagi profesi akuntansi seperti memberikan kemudahan dan menghadirkan peluang baru. Menurut Elizabeth 2019, beberapa kemudahan dan peluang baru tersebut diantaranya yaitu: pertama, audit sistem informasi berbasis komputer, dan yang kedua, konsultan sistem informasi berbasis komputer, dan yang ketiga ada Segel Web Trust. Salah satu bidang akuntansi yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi adalah sistem informasi akuntansi. Dengan adanya kemajuan dalam bidang akuntansi tersebut, sistem informasi akuntansi berbasis komputer akan menghasilkan laporan keuangan dengan praktik auditing yang akan lebih mudah dan cepat. Yang selanjutnya, dampak teknologi informasi dalam proses akuntansi. Dalam konsep akuntansi elektronik, peran dan fungsi akuntansi dapat dijalankan melalui kantor maya atau online dan pengurangan pemakaian kertas atau paperless accounting. Cesar dan Oleg pada bukunya mengungkapkan terdapat beberapa persyaratan atas penerimaan akuntansi paperless, di antaranya yang pertama, pemasukan data atau data entering seharusnya telah dalam bentuk input elektronik. Contohnya itu, catatan data seharusnya dapat muncul pada tempat dan waktu ketika peristiwa bisnis terjadi atau transaksi terjadi, dan secara otomatis akan diteruskan ke seluruh catatan dan pelaporan terkait. Yang kedua, pencatatan akuntansi seharusnya dilakukan sebagai bentuk catatan elektronik dan selaras dengan standar, prinsip, dan berbagai persyaratan akuntansi. Yang selanjutnya, output berupa informasi akuntansi yang up-to-date dan reliable. Output tersebut juga harus segera disimpan dan dimutakhirkan secara berkelanjutan dalam bentuk basis yang sesuai. Keseluruhan proses tersebut terutama saat dilakukan penyetakan informasi akuntansi ketika diperlukan. Perkembangan teknologi akuntansi tersebut berdampak juga terhadap beberapa hal. Yang pertama, perkembangan teknologi baru berupa cloud yang digunakan di bidang akuntansi memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya pemeliharaan dan pengembangan untuk alat sistem informasi akuntansi, atau bahkan pengadaan software dan hardware komputer. Perusahaan hanya membutuhkan komputer untuk mendistribusikan sumber daya informasi ke berbagai jejaring yang dimiliki. Yang kedua, teknologi informasi berpengaruh pada bagaimana sistem informasi akuntansi beroperasi, berkontribusi pada tahap persiapan, pemrosesan, penyajian, dan penyampaian informasi akuntansi. Yang selanjutnya, teknologi informasi juga sangat signifikan berkontribusi terhadap akurasi dan ketepatan waktu atau timelines informasi akuntansi dan kualitas sistem informasi akuntansi. Faktor yang mempengaruhi kualitas data untuk sistem informasi akuntansi adalah aspek akurasi. Meskipun tidak ada indikator yang diakui sebagai ukuran tunggal atas kualitas informasi akuntansi, alat ukur kualitas informasi umumnya dilihat dari kemanfaatan yang diperoleh oleh pengguna dari sistem informasi tersebut. Selanjutnya materi kelima yakni penerapan teknologi informasi di dalam bidang akuntansi. Tren sekarang yang berpengaruh dalam bidang akuntansi terdapat tiga, yakni increasing requirement
Advanced Information Technology, dan Just in Time. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan membahas mengenai Just in Time. Just in Time itu apa sih? Just in Time merupakan suatu sistem operasi manajemen di mana sumber daya termasuk bahan baku, suku cadang, personalia atau karyawan, dan fasilitas produksi digunakan atau dipakai sebatas yang dibutuhkan saja. Artinya, ketika membeli bahan baku dan memproduksi barang hanya saat dibutuhkan dan tepat waktu digunakan di setiap tahapan yang ada. Just in Time menawarkan pengendalian persediaan yang mengarahkan orientasi pada kualitas dan efisiensi tenaga kerja. Just in Time sendiri memberi penghematan yang akan meningkatkan laba bagi perusahaan. Mengapa demikian? Karena penerapan Just in Time itu untuk meningkatkan produktivitas dengan mengurangi berbagai aktivitas yang tidak memberi nilai tambah bagi produk sendiri. Kemudian Just in Time juga mengharuskan perusahaan dengan meningkatkan kualitas barang yang diproduksi dan juga harus memperhatikan mutu pelayanan. Materi yang terakhir atau materi yang keenam adalah masalah yang timbul akibat perkembangan dari teknologi informasi tersebut. Masalahnya ada 8. Yang pertama, untuk menerapkan teknologi informasi dalam perusahaan memerlukan biaya yang cukup besar. Yang kedua, masalah informasi literasi. Pengembangan teknologi informasi tidak hanya membutuhkan pengetahuan dan kemampuan teknis di dalam bidang akuntansi saja, melainkan pengetahuan tentang teknologi informasi juga harus dibutuhkan. Yang ketiga, masalah teknologi informasi yang diterapkan harus acceptable. Jika teknologi informasi yang ditetapkan tidak acceptable, itu akan menimbulkan perilaku yang tidak diharapkan seperti resistance to change atau penolakan terhadap perubahan. Masalah yang keempat yakni menuntut semakin banyak keahlian. Perkembangan teknologi informasi tersendiri menuntut semakin banyaknya keahlian yang dimiliki oleh karyawan atau pekerja dalam organisasi. Masalah yang kelima yakni memungkinkan hilangnya kesempatan kerja. Perkembangan teknologi informasi juga memungkinkan hilangnya kesempatan kerja khususnya bagi karyawan kelas bawah karena teknologi informasi tersebut dapat menjalankan tugas mereka. Masalah yang berikutnya atau yang keenam merupakan perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan pemborosan. Mengapa demikian? Karena diperlukannya biaya yang besar untuk pengadaan peralatan-peralatan produksi dalam perusahaan, kemudian pengadaan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan pengetahuan karyawan itu sendiri. Masalah yang selanjutnya, functional fake action, atau tidak bersedia menerima sesuatu yang baru, walaupun sesuatu yang baru tersebut lebih bermanfaat. Kadang ada juga pihak yang tidak senang dengan kehadiran komputer karena dianggap menjadikan mereka malas untuk bekerja. Masalah yang terakhir atau yang ke-8 adalah mungkin muncul kejahatan teknologi informasi. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi, maka akan memungkinkan munculnya kejahatan-kejahatan teknologi informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.